Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail Senin 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah 19 Juli 2021 Masehi. Masalah mengambil upah dalam penggalangan dana. Maraknya bencana alam akhir-akhir ini seperti gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami membuat beberapa orang terketuk hatinya untuk menggalang dana dalam rangka membantu warga yang ditimpa musibah tersebut. Sehingga banyak sekali suasana-suasana penggalangan dana yang kita saksikan di lampu merah, terminal pasar. Lampu merah maksudnya di traffic lamp itu, terminal, pasar, dan lain-lain. Lambat laun pekerjaan mulia ini digunakan sebagai lahan untuk mendapatkan uang juga. Yakni dari dana yang sudah terkumpul, maka 10% untuk pihak penggalang dana. Pertanyaan: bagaimana hukumnya mengambil upah dari penggalangan dana sebagaimana kasus di atas? B. Jika diperbolehkan, berapa persenkah yang boleh mereka ambil? Jawab, diperinci, jika dia adalah orang yang kaya, yaitu memiliki harta yang cukup untuk makan dirinya beserta keluarga yang ia tanggung hari itu, maka tidak boleh mengambil sedikit pun. Jika dia adalah orang miskin, maka ia boleh mengambil. Lalu seberapa banyak kebolehan mereka mengambil? Ia boleh mengambil yang paling sedikit antara upah atau ujrah misal, antara upah umum. Ia boleh mengambil yang paling sedikit antara upah umum, yang paling sedikit antara upah umum atau nafkahnya, atau nafkah untuk makan dirinya dan keluarganya hari itu, yang paling sedikit. Jadi boleh yang paling sedikit. Hanya itu saja. Kalau itu dia betul-betul butuh. Tapi kalau dia sudah cukup, maka tidak diperbolehkan mengambil sendiri, karena itu sudah akadnya saja untuk orang lain. Modal dari hutangnya, modal dari hutangan. Wajib zakat. Mengkaji ulang Masail tahun 2018. Pak Hasan adalah seorang pengusaha. Karena kekurangan modal, ia berhutang kepada bank konvensional sebanyak 250 juta. Kemudian uang tersebut ia gunakan sebagai modal usaha dagang bahan-bahan bangunan. Pertanyaan: apakah dia wajib membayar zakat perdagangan? Jawab, wajib saja. Tetap wajib membayar zakat. 3. Masalah membawa tongkat. Ada sebagian orang ketika lanjut usia, mereka menggunakan tongkat sebagai alat bantu ketika berjalan. Padahal sebagian mereka masih bisa berjalan dengan normal walaupun tanpa tongkat. Ini pertanyaannya saja seperti itu. Anunya saja, masalahnya, deskripsinya. Pertanyaan: bagaimana hukum menggunakan tongkat sebagaimana dalam permasalahan di atas? Hukum membawa tongkat adalah sunnah, termasuk sunnah-sunnahnya para anbiya ini. Jadi ini sebetulnya tidak dibatasi setelah umur sekian, setelah tua, enggak. Walaupun muda saja, kalaupun pakai tongkat karena pengen ittiba Nabi, maka itu juga tetap sunnah. Ada pun dalil hadis yang mengatakan bahwa pakai sunnah umur 40 tahun, pakai sunnah itu hadisnya maudhu. Barang siapa sudah sampai umur 40 tahun dan dia tidak membawa tongkat, maka sungguh dia telah bermaksiat. Nah, hadis ini adalah hadis yang maudhu, itu tidak benar. Yang jelas tawakku atau sandaran dengan tongkat itu sunnahnya para nabi saja. Lah nabi ini ada yang, jangan kamu kira kalau nabi itu semua ada. Nabi itu mulai muda jadi nabi, seperti Nabi Yahya, seperti Nabi Isa, seperti nabi terus. Jadi mulai muda sudah nabi, sudah jadi nabi. Jadi sunnahnya para nabi. Kenapa memakai tongkat? Di
antara para ulama mengatakan hikmahnya supaya merasa bahwa kita ini dalam perjalanan, sehingga kita dalam perjalanan menuju akhirat kayak dalam pepergian jauh, terus jalan aja sampai akhirnya sampai tempat tujuan yaitu akhirat. Masalah 4 rakaat setelah Isya. Dikatakan dalam suatu hadis bahwa orang yang mengerjakan sholat 4 rakaat setelah sholat Isya akan diberi pahala seperti sholat pada malam Lailatul Qadar. 4 sholat mengerjakan sholat 4 rakaat setelah sholat Isya akan diberi pahala seperti sholat pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaan, sholat apakah yang dimaksud dengan hadis di atas? Jawab, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud hadis tersebut adalah sholat ba'diyah Isya 4 rakaat. Ulama yang lain mengatakan fadilah tersebut bisa didapat juga dengan mengerjakan sholat apa saja yang penting 4 rakaat, misalnya sholat hajat, tasbih dan lain-lain.